Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Semuanya sehat? Sehat. Yang kelas 2 mana suaranya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Yang kelas 3 mana suara selamat pagi? Selamat pagi, Pak. Semuanya sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Oke, kalau begitu kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan doa ya. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar ya. Dan minggu lalu kelas 3 sudah belajar sedikit ya, mengenal sedikit tentang perubahan wujud benda. Dan hari ini spesial karena kelas 2 bergabung dengan kelas kita ya. Karena hari ini gurunya tidak datang, jadi tidak bergabung. Apa kan? Anak kelas 2 semangat? Semangat, Pak. Oke, baik. Nah, Bapak mulai dari kelas 2. Untuk kelas 2, hari ini kan akan belajar tentang keragaman bentuk benda ya. Nah, coba lihat di sekitar kita di ruangan kelas ini. Nah, pastinya banyak sekali bentuk-bentuk benda ya. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk melihat-lihat, nanti Bapak suruh sebutkan ya. Bentuk-bentuk apa saja yang kalian temukan di kelas ini. Nah, kita balik ke kelas 3. Nah, di kelas 3, kalian minggu lalu sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda ya. Nah, ada dari padat ke cair, terus ada cair ke gas, ada gas ke cair, dibalik ya, dan cair ke padat ya, atau padat ke gas dan gas ke padat. Oke, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Baik, ada lagi. Kalau dari cair ke padat disebut membeku. Betul. Baik, bagaimana dengan dari cair ke gas disebut menguap. Ya. Kalau dari gas ke cair disebut mengembun. Nah, inilah perubahan-perubahan ya. Nah, siapa yang bisa mencontohkan mencair ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Johanna. Mencair apa? Contohnya? Ya? Es batu menjadi air. Iya, benar. Es batu menjadi air. Kalau membeku, contohnya? Air menjadi es batu. Iya, dibalik lagi. Es menjadi es batu. Air menjadi es batu ya, membeku ya. Jadi keras, dari cair menjadi keras. Apa ya, tadi mencair dari keras menjadi cair. Oke, baik. Selanjutnya, kalau menguap itu contohnya apa? Contoh menguap misalnya apa? Ya, uap air terjadi karena panas. Misalnya apa? Air mendidih. Iya, air mendidih. Air mendidih itu berarti kan ada uap air naik ke atas ya. Kalau mengembun, contohnya? Hujan turun. Iya, ketika hujan, terus kemudian selesai hujan, biasanya ada embun-embun ya kan? Iya kan? Nah, baik. Nah, inilah contoh ya. Contoh-contoh perubahan wujud benda. Baik. Nah, coba kalian buka buku, kalian coba baca di situ di halaman 24 ada sebuah cerita ya. Cerita tentang peristiwa alam. Coba kalian baca, nanti Bapak tanya ya setelah itu ya. Baik, sekarang kita ke kelas 2. Baik, ada di kelas 2 di keragaman bentuk benda tadi Bapak sudah suruh kalian lihat benda-benda di sekitar kita. Nah, kira-kira ada bentuk-bentuk apa saja yang kalian temukan? Silakan. Lingkaran, contohnya? Jam, benar sekali. Ada lagi? Persegi panjang, contohnya? Lemari, iya benar. Sebagai Bapak tulis ya, lemari itu lebih ke balok ya, bentuk balok. Oke. Nah, terus ada lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk, misalnya apa? Apa itu? Bingkai foto. Bingkai foto bentuknya apa? Persegi
panjang. Ya, itulah bentuk-bentuk yang bisa kalian lihat di sekitar kita. Nah, berarti kira-kira sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, baik, coba selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung ya, perkalian dan pembagian. Nah, coba Bapak mau tanya, kira-kira kalau misalnya kalian itu punya 5 buah pensil ya, 5 buah pensil, dan itu pensilnya itu kalian beli satu hari 5 pensil ya. Berarti kalau 3 hari berapa banyak pensil yang kalian beli? 15. Caranya? Kali apa? Kali apa? 5 kali 3. Benar, 5 kali 3. Karena 5 pensil dikali 3 hari. Benar. Pertanyaan berikutnya, kalian punya sepatu ya. Sepatu biasanya sepasang kan? Ya kan, kanan dan kiri. Berarti sepatu kalian ada berapa? 2. Satu pasang 2 ya. Nah, di rumahmu ada siapa-siapa aja? Coba Julian, ada siapa aja di rumahmu? Ada papa, Ibu, ada mama, terus adik, terus kakak dan abang. abang. Ya, ada berapa orang? 5, 6. Satu lagi siapa? Opung ya. Nah, jadi kalau misalnya setiap orang punya 2 sepatu atau sepasang, berarti berapa banyak sepatu yang dimiliki oleh semua keluargamu? Berapa? 30. Kenapa? Dikali apa? Satu orang punya 2. Di rumahmu ada 6 orang. Berarti berapa banyak? 12. Caranya? 6 dikali 2 ya, atau 2 sepatu sebanyak 6 orang, ya kan? Nah, baik. Nah, nanti coba kamu buka sekarang, kamu buka bukumu halaman 60 ya. Nah, di sana ada kamu lihat soal tentang perkalian, coba kamu kerjakan ya. Nanti Bapak periksa slide. Oke, sekarang kita balik lagi ke kelas 3. Nah, di kelas 3 ya, di kelas 3 kamu akan mempelajari tentang hubungan antara satuan ya. Nah, sudah hafal apa aja satuan panjang? Pertama kita gambar dulu tangganya ya. Tangganya ada berapa? Sudah. Pertama kilometer, terus meter, desimeter, dekameter. Nah, terus meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Benar ya. Nah, bagaimana dengan satuan kalau dia mengalami perubahan? Contohnya misalnya 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita lihat tangganya. Meter ke sentimeter itu turun atau naik tangganya? Turun. Berarti dikali atau dibagi? Dikali berapa? 2. Dikali 2? 3. Ah, dikali 3? 2. 1 tangga dikali berapa? 10. Kalau 2 tangga? 100. Iya. 1 tangga 10. Berarti kalau 2 tangga dikali 100 ya, berarti 1 dikali 100 sama dengan 100. Bisa? Oke, sekarang kalau gimana kalau dibalik? Misalnya 2000 milimeter sama dengan berapa meter? Ayo kita lihat dari milimeter ke meter, naik apa turun? Naik berapa tangga? Naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga diapain? Dibagi berapa? Bagi 100. Iya, bagi 1000. Berarti 2000 dibagi 1000 sama dengan 2.
Dua. Maka jawabannya 2 meter. Bisa? Bisa. Kalau bisa, coba kamu lihat bukumu ya yang ada di halaman 50 ya. Nah, di sana kamu bisa melihat soal tentang perubahan satuan panjang ya. Nah, silakan kamu kerjakan, nanti Bapak periksa. Oke? Oke, baik. Ya, gimana? Kelas 2 sudah selesai? Sudah? Oke, kita jawab ya soalnya ya. Di soal pertama, soalnya itu ada katanya si Tony, dia itu punya teman sebanyak 6 orang ya. Nah, kemudian setiap orang punya 8 kelereng. Ya, berarti berapa banyak jumlah kelereng yang dimiliki oleh mereka semua? Berapa? Caranya? Iya, 6 orang dikali 8 kelereng, maka jawabannya 48. Apa? Kelereng. Baik. Baik, pintar semua ya. Gimana, Juan? Bisa? Bisa ya. Coba Juan dulu ya. Juan. Di soal nomor 2 katanya ibu membeli 60 kue kering ya. Nah, 60 kue kering ini dibagikan kepada 6 orang anaknya ya. 6 orang anak. Berarti caranya diapain? Dibagi. Berapa bagi berapa? Oke, 60 dibagi? Dibagi? Iya. Dibagi 6 orang ya. Kan orangnya ada 6. Ya kan? Kuenya ada 60, berarti 60 dibagi 6 orang. Berapa? Jawabannya 10 kue. Satu orang dapat 10 kue ya. Baik, itulah tadi ya soal-soal yang sudah kamu jawab. Gimana kelas 3 sudah? Sudah. Oke, pertanyaannya di situ ada katanya 2 meter ditambah 3 cm sama dengan berapa milimeter? Oke, berarti kayak mana? Yang pertama kita lihat dulu meter ke milimeter. Berapa meter ke milimeter? 3. Turun 3, berarti 2 dikali berapa? 1000. Berapa? 2000. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ya di sini ada 3 cm ke milimeter. Berapa tambah turunnya? 1. Berarti dikali 3 dikali 10. Berapa itu? 30. Selanjutnya kita tambahkan dapatnya 2030. Bisa? Jawabannya milimeter. Oke, baik. Nah, tugas kamu di rumah, kamu nanti coba kerjakan yang ada di halaman berikutnya ya. Nah, di sana ada contoh soal ya yang harus kamu kerjakan. Nanti kamu kerjakan, besok dikumpulkan ya. Oke? Nah, untuk anak kelas 2, di situ juga ada contoh soal yang berikutnya ya tentang perkalian. Nanti coba kamu kerjakan di rumah ya. Besok akan Bapak periksa. Oke, nah hari ini cukup sampai sini dan kita akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya untuk kelas 2 yang kita pelajari hari ini tentang apa? Oke, keragaman bentuk benda. Berarti kesimpulannya benda-benda ini di sekitar kita punya bentuknya. Ada bentuk apa aja? Ada segitiga, terus ada lingkaran dan persegi panjang, persegi dan sebagainya ya. Dan untuk itu di matematika kalian sudah mempelajari tentang perkalian ya. Nah, perkalian itu biasanya erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, untuk kelas 3 ya, kesimpulannya hari ini tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang kita pelajari ini hari ini ada apa aja? Oke, sudah tahu ya perbedaannya ya. Dan untuk satuan panjang kalian sudah hafal tadi ya, saya lihat. Dan kalian sudah mulai bisa memperteksi atau mengubah ya satuan panjang ya. Baik. Nah, hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua ya. Dan kita berdoa ya. Oke, doa dimulai.
Doa selesai. Oke, kita berpisah dulu. Bye bye.